Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, ayah, sekalian yang maha disayang Allah, maka pada hari ini itu kita belajar mengenai dengan kemauan himah yang kuat dan juga cara memahami ajaran tasawuf dan juga istinafah. Maka hadir Pak hari ini guru kita, Tukul Mukhtar, Tukul Walis, dan juga Tukul Rama, Tukul Aan, dan juga Ma'aan, dan juga Tukul Rumana, Tukul Asyeh, Tukul Mukari, dan guru-guru yang lain. Semoga kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, dan juga kepada Bapak Kecil, dan juga pada saudara kita yang baru yaitu orang Medan. Semoga selalu dalam petunjuk Allah. Semoga kita ini jadi hamba Allah yang baik. Maka himmah yang kuat ini, Allah berfirman, "Maja wal basaru wa ma tawa," tidak tergelincir yaitu penglihatan, dan tidak durhaka. Pada masa Nabi Mi'raj, pandangan Nabi hanya menyaksikan Allah. Maka kita di mana-mana, orang himmah yang kuat itu dia selalu merasakan, dia selalu melihat pada dirinya, pada yang lainnya itu sumbernya dari Allah, dan juga pada dirinya dan pada lainnya itu dimiliki oleh Allah. Maka dia tidak lagi melihat pada diri, tidak lagi melihat pada yang lain. Kalau kita bisa yang demikian, maka himmah kita itu telah kuat. Maka kita mudah untuk melakukan beban-beban yang telah dibebankan oleh Allah. Kita mudah untuk berakhlak, dan kita mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita selalu harus berlatih-latih, supaya kita berlatih dengan kita berpikir, supaya kita himmah kita itu selalu kemauannya hanya kepada Allah, baik dalam keadaan kerja, baik dalam keadaan ibadah, baik dalam keadaan kita gaul sehari-hari. Kita harus melihat dengan batin bahwa pada kita dan alam ini itu sumbernya dari Allah, dan juga dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud himmah yang kuat, sesuai dengan firman Allah, yaitu maka himmah yang demikian oleh Ibnu Athaillah As-Kandari, anta hurrum imma anta fihi isun wa abdu lima anta fihi qami'un. Engkau merdeka daripada sesuatu yang tidak tersangkut. Maka kita tidak lagi tersangkut
hati kita dengan diri kita dan hati kita dengan yang lainnya. Karena pandangan hati kita dan juga kemauan hati kita tidak lagi kepada diri dan yang lain. Maka telah putus pandangan kita kepada lainnya Allah. Maka Allah akan memudahkan bagi kita. Tetapi kalau kita tersangkut hati kita dengan kita dan yang lainnya kita itu, kita jadi dibudakkan olehnya. Maka himmah kita akan menurun. Himmah kita akan menurun. Maka kita selalu dihantui oleh hawa, yaitu tumbuhlah pada diri kita itu kemalasan. Tumbuhlah dalam diri kita kemalasan, baik dalam di segi ibadah maupun di segi bermuamalah. Nah, penyebab kita malas itu karena hati kita tersangkut dengan diri dan lainnya. Maka inilah yang perlu kita awasi pada diri kita. Semoga diri kita ini selalu merasakan, melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada diri kita. Maka untuk kita dapati ini, kita harus belajar ilmu yang berkaitan dengan ilmu yang fardhu ain, seperti akidah, hukum syara' dan akhlak. Apa itu akidah? Kita meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu yang memberikan baik pada diri kita, baik pada yang lainnya kita, baik mengenai dengan rezekinya, baik mengenai dengan kesehatannya, baik mengenai dengan penghidupannya. Kita harus yakin yang demikian. Maka juga kita harus tahu sifat-sifatnya, baik sifat itu yang wajib, baik sifat itu yang mustahil dan yang harus. Dan juga sifat Allah, sifat Rasul yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Supaya kita dapat memahaminya dan juga dapat memahami perkataannya. Baik perkataan itu janji baik, baik perkataan itu janji sesat. Dengan makna apabila kita melakukan yaitu pekerjaan yang baik, maka Allah berikan yang baik. Apabila kita melakukan yang jelek, kita akan mendapatkan kesulitan. Seperti kita itu harus yakin, seperti kita meninggalkan sholat, meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan kita bersilaturahmi, itu adalah pekerjaan yaitu yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Dan juga untuk kita dapat yaitu tahu yang mana yang baik, mana yang jelek, mana yang diperintahkan Allah, mana yang diperintahkan Rasul. Maka kita belajar yaitu mengenai hukum fikih. Nah, seperti kita sekarang ini kita belajar agama, ilmu berkaitan dengan ilmu, itu wajib. Makna wajib itu kalau kita tidak belajar berdosa. Penyebab dosa kita hidup mubarak. Penyebab dosa kita hidup mubarak. Maka kalau kita selalu belajar ya ilmu yang berkaitan yaitu perintah Allah, apabila kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan yaitu kedamaian dalam kehidupan. Maka itulah yang dikatakan kita harus belajar hukum syara', yang mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang, mana yang wajib, mana yang haram. Apabila kita melakukan yang wajib,
mendapatkan pahala Allah. Meninggalkannya mendapatkan siksaannya. Apabila kita meninggalkan yang haram, maka Allah akan memberikan pahala. Apabila kita melakukan yang haram, maka Allah mendapatkan siksa pada diri kita. Baik di segi ibadah maupun di segi bermuamalah. Dan juga kita harus tahu mengenai dengan sifat-sifat nafsu. Baik sifat nafsu itu yang jelek, baik itu sifat nafsu itu yang baik. Kita harus dapat menghilangkan, yaitu sifat-sifat nafsu yang jelek pada diri kita. Dan juga kita harus dapat menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Apa itu? Yaitu sifat nafsu kita yang jelek itu, seperti yaitu ujub, ria, takabur, iri, kedengkian, dan juga kikir, ribah, tamak, cinta dunia. Itu penyakit nafsu. Itu wajib dihilangkan dalam diri kita. Maka untuk menghilangkan penyakit itu, kita harus memahami tarekat sufi hingga kita mendapatkan hakikat dan makrifat. Kenapa? Karena kita harus dapat merasakan, dapat melihat pada diri kita dan alam itu sumbernya dari Allah, tidak dari kita, tidak dari lainnya kita. Maka apabila penyakit nafsu masih bersarang pada diri kita, maka amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus belajar dan berlatih-latih agar kita dapat menghiasi nafsu kita itu dengan sifat nafsu yang baik, seperti sabar, tawadhu, ridha, tawakal, dan sebagainya. Maka kita mengetahui ilmu-ilmu yang fardu ain dan juga kita dapat mengamalkannya dengan, yaitu bahwa dengan hati-hati, dan juga berkemauan kita hanya menyangkutkan hati kita kepada Allah, dapat memandang Allah, sebab semua yang terjadi datang dari Allah sesuai dengan akidah kita. Maka setelah kita melakukan akidah tadi, hukum syara' dan akhlak, kita harus merasakan dengan hati bahwa ketika kita melakukan itu adalah dari Allah, tidak dari diri kita. Itulah yang dikatakan kita harus memandang wujud Allah. Ada kita itu diadakan oleh Allah. Ada ilmu pada kita itu diadakan oleh Allah. Ada pada yang lain itu juga diadakan oleh Allah. Maka kita tidak lagi melihat adanya kita dan adanya lainnya di dalam kita melakukan ibadah dan di dalam kita melakukan muamalah. Maka barulah kita itu dapat mengamalkan akidah yang baik. Inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan, ilmu yang demikian nyata, setelah kita itu mengamalkan, dan ilmu itu nyata di dalam batin kita, nyata keberadaannya, maka cahaya zahir, terlihat cahaya asma Allah, cahaya sifatnya yang membawa kepada hakikat. Apa makna cahaya sifatnya? Orang-orang tersebut tidak lagi dia bermusuhan, dia telah berkasih sayang, memberikan, yaitu dia telah memberikan kasih sayang, memberikan petunjuk pada orang yang lain supaya dia dekat dengan Allah. Dia sifat itu telah nyata pada batinnya, maka dia telah dihiasi dirinya dengan asma Allah, dengan makna dia selalu hidup berkasih sayang, selalu saling bantu-membantu untuk menegakkan kebenaran agama Allah. Yang keempat, hilang perbuatan sifat dan wujud kita karena kuat tajalli cahaya yang datang pada batin kita.
maka kita dapat bersama Allah, tahqiq keberadaan Allah pada diri kita dan alam semesta. Bila mana seseorang mengetahui ilmu yang fardu ain, mereka beramal, maka amal itu diterima oleh Allah. Nah, makanya apabila kita mengetahui yang ilmu yang fardu ain dan mengamalkannya, dan juga kita dapat memandang hanya kepada Allah, maka amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kita lakukan itu bukan karena yaitu nafsu kita, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana seseorang tidak mengetahui ilmu yang fardu ain, mereka beramal, maka amal itu tidak diterima. Kalau kita tidak mengetahui ilmu yang fardu ain, maka amal yang kita lakukan itu tidak diterima Allah. Maka sebagai muqtadi kita harus dapat mempelajari ilmu yang fardu ain dengan baik agar amal kita diterima Allah. Dan bagi seseorang yang tidak membersihkan nafsunya daripada hawa, dia beramal, maka tidak akan mendapatkan anwar dan cahaya dan sifat Allah pada batinnya. Maka kalau nafsu kita tidak bersih, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya anwar datang pada hati kita. Maka kita diwajibkan membersihkan nafsu agar kita dapat mendapatkan cahaya keberadaannya. Dia beramal maka tidak akan mendapatkan cahaya waridat dari Allah, cahaya Allah dan sifatnya pada batinnya. Dari itu kepada mutawasid atau salik harus dapat membersihkan anwar atau waridat daripada penyakit dan mengetahui hukum dan syaratnya agar yang datang pada batin daripada cahaya Allah, tidak daripada kotoran ataupun rakunah nafsu dan wujud Allah. Makanya kita harus membersihkan. Jangan sampai anwar yang datang pada hati kita itu dicampuri oleh rakunah nafsu. Makna rakunah nafsu itu oleh nafsu kita, bukan langsung dari Allah. Nah itu kenapa? Karena kita tidak memahami dan tidak mengamalkan ilmu yang fardu ain. Maka kita harus belajar untuk membersihkan itu anwar-anwar itu daripada sifat-sifat nafsu yang tidak baik. Makanya ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan harus dengan dasar ilmu. Ketika itu kita harus menyaksikan, kita harus merasakan dengan hati, yaitu kasih sayangnya, pemberiannya, iradahnya, dan juga kasih sayangnya di dalam batin kita. Maka oleh karena itu perlu surba, berteman dengan murabbi yang telah usul. Maka kita harus berteman dengan murabbi yang telah usul. Bagaimana kita berteman dengan murabbi yang telah usul? Maka kita selalu melatih bersungguh-sungguh yang dianjurkan olehnya. Dan kita harus yakin, kita berlatih agar yang didapati olehnya itu kita meyakini kita akan kita dapati. Nah, setelah itu kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan diri kita untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh murabbi tersebut. Barulah kita akan bersih diri kita itu daripada anwar, daripada rakunah nafsu. Maka perlu kita murabbi itu kita harus berubah dengan beliau, baik dalam keadaan di depan beliau, di belakang beliau, dalam keadaan kita kerja, dalam keadaan kita beribadah, dalam keadaan kita bermuamalah. Itu selalu kita harus selalu batin kita itu berkawan. Maknanya kita selalu mengingat kepada beliau apa yang disampaikan oleh beliau. Kita harus melihat apa yang dibuatkan oleh beliau, apa yang disuruhkan oleh beliau.
Maka kita berlatih-latih supaya yang disuruh, yang dibuat oleh beliau kita harus dapat kita berbuat. Bila mana seseorang masih ada ketinggalan wujud dirinya atau bu'ananya, yaitu keakuan di dalam dia bermusyahadah dan mu'ayanah, maka tidak akan sampai mendapatkan ma'rifat yang benar. Ini kalau kita masih ada keakuan dan juga anania di dalam kita bermusyahadah dan mu'ayanah, kita tidak akan sampai kepada Allah. Apa maknanya? Masih merasakan kita yang menyaksikan perbuatan dan sifatnya. Berarti itu masih yaitu ketinggalan wujud. Maka ketika kita menyaksikan keberadaan Allah, perbuatannya dan sifatnya, kita juga harus merasakan yang menyaksikan perbuatan sifatnya itu dan wujudnya itu adalah juga Dianya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barulah mu'ayanah. Makna mu'ayanah itu kenyataan Allah, zahir dan batin. Karena pandangan pada kita tidak lagi, pandangan kepada yang lain tidak lagi, yang ada hanya Allah. Inilah yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah. Itu kita bersungguh-sungguh tiada yang kita saksikan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita melihat baik perbuatan, baik sifat dan baik wujud, hanya Allah. Kita selalu penyaksian batin kita itu hanya kepada Allah. Barulah zahir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kita sudah jadi hamba Allah. Maka kita selalu menjunjung tinggi perintah, menjauhkan larangan di dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Apapun yang kita lakukan, kita selalu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya zahir kita itu beribadah, batin kita itu dengan Allah Subhanahu. Maka dia tidak akan sampai kepada makrifat yang benar. Orang yang telah dapat syuhud tafridah, menyaksikan dirinya dengan dirinya setelah fana, maka baka dengan Allah, maka akan lahirlah tauhid yang ain hakiki pada lidahnya. Orang ini seperti ini lah yang dapat seharusnya di negeri yang kita cintai. Inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dulu sebelum kita mengaji ajaran tasawuf, kita sekedar mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan itu adalah sudah cukup bagi kita. Oleh itu tidak, kita harus memahami asyhadu an la ilaha illallah dan juga memahami wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya kita jadi orang mukmin yang baik. Maka asyhadu an la ilaha illallah itu iman, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu Islam. Maka antara iman dan Islam itu tidak boleh dipisahkan. Tapi kalau sekedar kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tidak kita melakukan perintah dan tidak menjauhkan larangan, kita tidak dikategorikan orang yang mukmin yang baik. Maka inilah yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita. Maka karena di dalam Islam itu dianjurkan kita berkasih sayang. Tidak dianjurkan di dalam Islam itu bermusuhan antara satu dan yang lain. Maka inilah disuruh belajar agama supaya kita dapat memahami asyhadu an la ilaha illallah dan juga dapat memahami wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, supaya kita dapat yaitu dalam agama itu dapat berkasih sayang, saling bantu-membantu untuk menegakkan kebenaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan mengenai inabah itu, marilah sama-sama kita pada hari ini yaitu diskusi tanya jawab menyangkut dengan ajaran yang telah kita pelajari, supaya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita jadi orang mukmin yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu yang mulai kemudian ingin penjelasan gimana cara yang bikin tanya tutup pintu taubat. Maka tutup pintu taubatnya dan gimana cara yang tanya akhir masa dunia tutup pintu taubat atau peristiwa tanya. Buat tanya. Coba tanya dia akan takut pada pegang takut tanya itu jaga. Ada kalau tutup pintu taubat. Nah, nyaman dong gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala nabiyya ba'da. Boleh yang muliakan dan seluruh hadirin dan hadirat yang kena tempat berdoa. Ulu Tuhan orangnya nasabah pertanyaan mengenai sabab firman Allah di dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi bukan maksud dari pada firman Allahnya kita terutama dalam Islam selengkap rukun-rukun jiban jumlah lengkap, elemen-elemen yang karena betul ya Allahnya berlengkap ataupun anggota yang berlengkap dalam Islam. Baik ladun babah Islam, jaro kafe, gati Islam, perut kafe. Nah, yang itu percaya alun Tuhan. Baru kadang-kadang kita haba Nabi, buat apa Nabi. Nah, yang dimaksud dengan kamu dalam Islam lengkap akibat dari firman Allah. Jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako menurut bahasa Indonesia. Anak di bahasa Indonesia ada kalau bahasa Aceh. Bahasa Aceh itu. Nah yang di bahasa Aceh no. Ada di bahasa Aceh. Pulau Aceh. Kenapa dia berbeda dengan luar di bahasa Aceh? Bahasa Aceh itu. Anak itu pulau mana dia? Karena itu anak gaji bahasa Indonesia. Bahasa Melayu je. Pujilah tak pada yang coba. Buat dia juga pada orang barat, buat yang juga. Apa tak mana tu? Cakap bahasa Indonesia. Lupa ke? Tayang ni kerana di balik minggu. Yaitu tanda-tanda orang-orang yang ditutup pintu taubat. Tanda-tanda orang yang ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, orang itu dia selalu hatinya tersangkut dengan yang lain. Itu tanda-tanda orang yang ditutup pintu taubat oleh Allah. Dan dia juga itu selalu dia sering hatinya itu menjerumus orang lain kepada yang tidak baik. Makanya pintu taubat itu dibuka pada seluruh kalangan. Jangankan kita orang Islam, orang non-Muslim pun dibuka pintu taubat. Kalau dalam bahasa fikih ditutup pintu taubat itu ketika matahari telah yaitu keluar dari timur, dari barat. Itu ditutup taubat. Tapi sekarang kalau kita mau belum ditutup pintu taubat.
belum ditutup pintu taubat. Tapi kita taubat itu harus seluruhnya, keseluruhannya kita taubat. Makna taubat itu bahwa kita dulu tidak mau belajar agama. Sekarang kita bersungguh-sungguh belajar agama. Dulu kita duduk dengan kawan menceritakan mengenai dengan dunia. Sekarang ketika kita taubat, kita duduk dengan saudara kita membicarakan mengenai dengan agama. Nah, dulu kita sering yaitu menceritakan aib orang lain di belakang. Maka sekarang kita selalu membuka aib kita supaya untuk memperbaiki, supaya kita tidak lagi melakukan yaitu perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, itulah seterusnya. Pergaulan juga kayak gitu. Nah, pergaulan di segi berpakaian juga kayak gitu. Kita harus tahu dengan yaitu hukum-hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, hati kita dulu tersangkut dengan yang lain. Nah, ketika kita taubat, kita selalu berusaha supaya jangan tersangkut lagi dengan yang lain. Untuk apa hati kita itu tidak tersangkut dengan yang lain? Nah, supaya hati kita itu terjaga daripada penyakit seperti ujub, riya, takabur, iri, kikir, riba, tamak, cinta dunia. Itu penyakit itu oleh sebab tersangkut. Nah, itu penyebab telah tersangkut hati kita dengan yang lain. Itu penyebab ada penyakit. Maka kita harus bersihkan, kita taubat. Membersihkan dengan jalan kita berpikir dan muraqabah, bermusyahadah tiap saat, tiap waktu. Ketika telah keringan hati kita kepada yang lainnya, kita istighfar. Kita istighfar, itu minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya taubat. Dibuka pintu taubat. Maka baru kita itu selalu hati kita itu dijaga oleh Allah. Allah itu sendiri yang menunjuki jalan. Apabila kita telah taubat yang sebenarnya, baik dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan ramai, baik dalam keadaan mata kita, telinga kita, tangan kita, makanan kita, dan juga jari kita dan sebagainya. Itu maknanya. Sekarang masih waktunya dibuka pintu taubat. Kita jangan tunggu ditutup pintu taubat, karena kita belum tentu hidup ini besok kita hidup, itu belum tentu. Nah, belum tentu besok kita hidup. Nah, mungkin Allah menghendaki besok ataupun nanti 2 jam ke depan kita sudah dipanggil oleh Allah. Itu hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau kita menunggu bahwa pintu taubat ditutup, itu salah besar kita. Nah, salah besar. Maka kita ajak kawan-kawan ataupun anak, yaitu suami, kita mengajak untuk melunaskan hak kita dengan Allah. Hak kita dengan dia. Apa hak kita dengan Allah? Itu perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu daripada api neraka. Dan kita ajak itu saudara kita ataupun yaitu suami kita ataupun anak kita. Itu kalau anak kita, suami kita tidak mau, itu hak Allah, bukan hak kita. Itu hak Allah, bukan hak kita. Kalau Allah menunjuki, alhamdulillah. Kalau kita juga kita mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang maknanya. Karena dengan agama ini kita hidup mudah. Ketenangan jiwa itu dengan agama, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat. Nah, itu dengan agama. Itu maknanya kita taubat. Kapan ditutup pintu taubat? Ketika matahari telah terbit dari barat. Ditutup pintu taubat. Kalau kita kapan ditutup pintu taubat? Ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah ditutupnya pintu taubat. Setelah masuk ke dalam tanah.
Itu baru kita ditutup itu toh. Tapi masih ada kita hidup sekarang, itu selalu dibuka oleh Allah itu tobat. Tinggal pada kita masing-masing. Nah itulah maknanya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, itu jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Dan juga dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, secara kafah. Nah, maka keseluruhan itu baik lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Kita selalu melakukan apa saja yang kita lakukan itu didasarkan ilmu. Didasarkan ilmu, didasar aturan Al-Quran dan hadis. Apa saja yang kita lakukan. Baik makanan kita, baik perbuatan kita, baik perbuatan mata, perbuatan telinga, perbuatan jari dan kaki dan sebagainya. Baik dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan ramai. Kita selalu masuk Islam itu secara keseluruhannya. Nah, baik di tempat yang ramai, baik di sendiri kita. Dan juga hati kita. Nah, hati kita itu harus juga masuk dalam Islam. Apa maknanya? Kita selalu harus ingat Allah. Kita selalu harus ingat Allah dalam keadaan apa saja, di mana saja kita berada. Kita harus meyakini. Kita harus merasakan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan itu, dan apapun pekerjaan yang dilakukan oleh yang lain itu sumbernya dari Allah. Tidak dari kita, tidak dari lainnya. Sesuai dengan akidah kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Itulah yang hati kita itu selalu menyaksikan, selalu merasakan, selalu paling kurang kita beristighfar. Untuk apa kita masuk hati kita itu dalam Islam secara cepat? Supaya hati kita itu jangan sombong. Hati kita itu jangan ujub, hati kita itu jangan riya, hati kita itu jangan kikir, hati kita itu jangan riba, hati kita itu jangan tamak, hati kita itu jangan cinta dunia. Apabila ada di dalam hati kita yaitu riba, tamak, ujub, riya, takabur, iri, dengki, tamak, cinta dunia, umpamanya zahir kita, lisan kita tidak melakukan pekerjaan yang dilarang, makanan kita tidak makan yang haram, perbuatan kita, telinga kita juga kita mendengar yang baik-baik, perbuatan di mana saja, itu maknanya zahir kita itu selalu melakukan sesuai dengan perintah, menjauhkan larangan. Tapi hati kita berpenyakit, itu belum masuk kita di dalam Islam secara apa. Hati kita itu berpenyakit, karena hati kita itu belum masuk Islam secara apa. Dan juga yang ketiga, bahwa ruh kita itu perasaan batin, supaya kita harus lepas daripada syirik. Baik syirik khafi, baik syirik jali. Supaya kita dapat merasakan keberadaan Allah. Baik pada diri kita, baik pada alam. Hingga hilang pandangan batin kita itu kepada diri kita dan alam semesta. Hingga kita selalu hidup bersama Allah, di mana saja kita berada. Barulah ketiga-tiga tersebut, apabila kita pahami dan kita amalkan, barulah kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Barulah aman di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana saja kita berada. Inilah yang maksud Islam secara kafah, secara keseluruhan. Baik dalam keadaan di mana saja kita berada, baik dalam masjid, di tempat tinggal, tempat kerja, di mana-mana, apapun pekerjaan yang kita lakukan harus didasarkan ilmu dan amal, dan juga didasarkan kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Nah, mungkin kalau tidak jelas nanti akan kita bahas lagi. Tadi dengar kan?
Jadi pendapat lukuan lebih khusus ayatnya anggotanya. Karena pekan dalam surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Ini peringatan Allah. Berita itu yang balon Allah sino. Hati rohnya urah kita. Hanya berbicara mulut. Bapa tengok hana gitu. Cuma tuan yang berbicara nanti anggota kebudakan. Ibu kaya kasih kedua. Nyo jarolo ne aman bapa nah kau. Ya, nyo kilo naya pada tempat tulung setan. Ya, orangnya nanti lun namu kuruk pari terhadap Jirau yang sinan dalil yang bahwa Allah hidup dabang di dalam Islam anggota seluruh dari ujung sampai ujung kaki berislam. Ya, ada urusan berapa? Apa Islam dia jarak ke Islam? Kaki menanti seluruh anggota video dia utama dalam Islam. Ini demikian boleh. Mungkin yang lain. Oh, lagi kena. Janji Patah Aceh, mengalingo di Patah Aceh. Oh, lagi kena. Jadi yang dimaksud dengan ayat tersebut, yang pertama kita memperbaiki zahir kita. Patah Aceh. Patah Aceh. Patah Aceh. Patah Aceh. Itu kau nak Patah Aceh. Patah Aceh. Oh, benar, kurung yud. Oh, cedeng. Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang pertama tanyo harus memperbaiki zahir tanyo. Apa itu zahir? Anggota tubuh. Anggota tubuh kita lakukan yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan yang larang oleh Allah. Di samping tanyo memperbaiki zahir tanyo, maka tanyo juga harus memperbaiki hati tanyo. Hati tanyo benar hadap hati tanyo kepada Allah. Dan ibadah bukan perintah Allah yang sebenarnya. Kita perbaiki benar hadap hati tanyo Allah. Maka munyo tanyo hanagat hati tanyo juga ibadah, tawaju, tahajud. Tapi batin tanyo harus sudah juga macam yang golo. Di samping tanyo memperbaiki hati tanyo juga harus memperbaiki ruh tanyo. Di sabo pakai. Sabo pakai. Dino tengku. Dino ada je cok sikap yang tegas. Tanyo tak pegak di berkelahi tanyo, tak pegak di batin tanyo, tak pegak di juru tanyo. Beli kalon go. Munyo tak kalon go, tanyo menentang dengan ayat kuno. Menentang dengan ayat kuno. Tanyo ingat harus paham di tamung Islamnya, iman, Islam, ihsan. Kajian kan? Kita perbaiki zahir, kita perbaiki batin, kita perbaiki ruh. Yang baru kamu secara keseluruh. Sekian demikian. Yang tak jaga dulu anggota masjid itu betul. Yang lain, kali itu bukan mana ya. Babah kanyo budak yang gege, hati kanyo budak yang geger. So babah kanyo gege. Ini kamu orang tengku dah. Lebih paham lo daripada lu. Sekian demikian. Baru baca lah baju. Kamu betul-betul hanya pakai mi lo, hanya pakai abah je. Pegang abah je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu le tengku kalau jah, kan?
Jadi baulai titinya tengkuasailah. Berpegah waktu pengengong dengan mata waktu tersemayang. Tapi tanya umat Nabi Muhammad, kenapa kena? Kak, dua-dua lon megat. Waktu tinggal waktu yang tersemayang tinggal ke megat. Yang tinggal dia Allah Taala kalau lom perlu ingat ke barang lom. Nah, yang kena mentah. Tadi waktu kita ketumbahyangan adanya kahadap hati le, anak kahadap hatinya Pak Allah Taala, anak kahadap hati Pak Allah Taala, yang ada buka kuli sekarang tu, pada kita usalli korban buhi, ini harus dirasakan oleh batinnya. Dan hati dan kalau rasa bahwa yang kenyan beri rasa dan beri kalon dari Allah, mulai dari awal sampai akhir. Kalau nanti makanya tanya jangan lagi kena tunggu atailah dulu kering memang dia hanya membatalkan sholat, hanya membatalkan sholat. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, dia hanya adab itu dalam kalam. Ya, karena yang ilmu kalam ikam kalam. Pokoknya dia ada teman galeng. Uang yang mana ketui. Dia berarti hanya adab dan kalam. Jadi oleh diri kalau yang boleh lupa ingat anu ke muka, apa dia ingat anu ke muka nak kena buat ukun lumayan mana. Biar nak apa pada niat ini belum dulu kalau dah apa. Bayar itu pun lagi tu hukum kalau dah apa. Mak terakhir anu hukum kalau dah Allah Taala kan. Gerak geri yang kita lakukan yang kena hukum kalau. Kok yang ni. Tanya ada ibadahnya, lumayannya kok yang ni. Nak lagi juga kan. Ayo hantar. Yang kena hukum ni kalon Allahnya anak abang non kalon manusia. Hanya mungkin lagi hukum ke kalon Allah. Lagi anak ni bayi di kalon dia mak di. Mana di dia kali mana kali tengok berarti anak ni dah nak bantah. Oh lagi nolong dia tu. Lagi mana di kalon dia tentu. Umano, Pekapan, pertama lau, anak bantah me. Alagnya itu maksud di kalon, tanya oleh Allah. Jadi gerak-gerik yang kita lakukan ini dari Allah, kau dari itu. Jangan aku terasa ada lagi. Kalon mau lihat kalon rasa, lihat kalon lalu bayarnya rasa. Tapi ini kita kata kalon tu lagi jual ini nak rasa. Makanya dia takut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده kan rasa itu yang mulai dari awal sampai akhir dan nyanyi maknanya makanya kalau tadi dalam kemayangan latih lagi latih dalam kemayangan latih bawa yang lagi buat dia muka berarti muka hati dengan Allah, muka dulu. Makna hati dengan Allah, duduk puasa, duduk iradah. Ambil lalai ingat, nyokul lagu, ambil lagi nanti. Lagu, hanya duduk. Hanya duduk, yang tak duduk, jangan ibadah. Ingat ke Allah, nyo lagu, kau cok, hanya tekan. Kalau biasa, mukanya. Pukul itu lagu ya Allah Nabi ke rezeki ya Allah. Ada lagi dan tapi itu hati dia. Tadi tanya hati dia dengan Allah sebab muka itu. Bangun itu itim dan lumayan.
Yang kena mengakui lagi tu kalau nak bunuh nanti dia lagi dipegang. Pokok ditaju latih. Berarti lu kalau dia Allah. Berarti hanya tatui lagi tu kalau Allah. Apa hanya tatui lagi tu. Maka tu pegang kalau Allah hanya tamang kalau manusia ni. Hanya tamang kalau manusia. Berarti duduk puasa, duduk iradah, duduk sehat, duduk semangat, duduk rezeki, duduk dan kalau Allah itu ya. Dupuri dan Allah. Nanti dia itu kalau. Maka nak amal kita yang berapa? Ini yang hukum ni. Kalau hukum kita yang berapa? Anak kabar kalau mau dia paling kena itu kalau dia mau menjadi mata, Allah kalau menjadi mata gimana? Mau basar. Kalau basar mana lagi? Abadi maka bukan hanya sama kalau Allah kalau dia ni. Tapi duduk bata Pak Mano, Pak Iti, Pak Langit, Pak Umo. Dan kalau Allah dia maka di urung kayo mau lagi yan. Lagi na kumayan. Nero ka na lagi niyan tayo kumayan. Yang kadi kategori tayo kumayan gusto. Ang ginaya talaga maka biyu lali ng di kumayan puna kape, puna ni duha. Enggak coba karena nanti kalau itu bahwa as-salatu min arad mu'min. Salatnya min arad kayo mu'min. Nyobah tak ada nongek lah, kalau Allah pun kemayangnya. Kalau ada kalau Allah kan yang itu, mi'rajnya kalau Allah. Maka kita kalau Allah mau menjadi kita, maka itu nanatah ibadah tu orang, yang hanya juga yang disembah. Maka bukanlah membahasa Arab itu, inna abri as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang mukmin. Maknanya salat itu memandang Allah di dalam salat. Nanti lagi belum mana? Kampak kan? Lalu kan? Kerja. Nyo hati dan nyo anak lale, yang tadi tapi mangan. Tapi nyo hati dan nyo lale bunyi apa kah? Lalu marah, nana tu tuai nyo nafsu dan nyo bunyi dia. Tapi padahal hati itu anak ada apa? Pak tahu dia ada Pak tahu dia. Bayar lain. Jadi dia pertanda kalau anak ada hati Allah. Tapi hati dia tak pernah lihat Allah. Itu Allah menjaga. Itu kita jaga. Anak ahli itu dia jaga. Kalau hutan jaga dulu, jaga apa nya? Kalau apa nya? Kalau kata dia kau kita hati dulu ya. Nanti kalau dia jaga dia. Makanya tadi diri kita dulu bersering kalon kan. Kalau Allah Ta'ala ingat ke Allah Ta'ala no, yang dalam ilmu medis bahwa yang segala penyakit jadi sembuh. Ada yang kadang kalau dia tiga buah. Ada kita kalau Allah Ta'ala ada sembahyang menjadi nona. Jadi itu tiga sembahyang kalau mukati, pakai mukati kalau mukat. Buat yang lumayan di muka sih, mau banyak kan Allah, mau banyak nih kan Allah. Makanya dari awal hati, ya makanya hati itu bukan mudah, mudah makanya dari harus melatih. Sebenarnya yang sampaikan supaya dia paham. Oh baru, ya. Waktu 6 menit dulu. Agamanya mudah yang betul ni. Main susah dia pun. Yang lagi tajwid ni, itu jadi awalnya hukum wajib tajwid. Wajib tajwid. Mana wajib? Baru berladung Apa dia ni? bahasa Aceh wala ada dan lati jadi dalam hal mengingat Allah yang juga kita angkat katalah unta Allah apala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat itu nong wa ilal ardi kaifa sutihat dan bukanlah kekuatan imannya karena sifat Allah hadir dalam Allah hadir tapi untuk menguatkan hati dia dalam kayo ya kan dia fikir Allah akibat diciptakan unta
Apala yang beruna ilal ibni kaifa khuliqat. Tiba dulu cipta unta. Hingga unta dapat menyimpan air satu jerigen. Nah, lihat pada pasir yang jika dah ia dalam power dia lebih dia. Nah, jadi dia bertambah kekuatan iman saya. Orang beriman diciptakan langit mayang, hana tiang. Beriman diciptakan ye gunung. Ya, beriman diciptakan bumi hampa. Yang tak fikir kena terjadi Allah, kena fikir ke zat Allah hadir dalam. Sehingga Allah juga dapat tahu fi sifatillah, wala dapat tahu fi zatillah. Bacanya juga Allah. Kadang-kadang dia bacanya Allah, roh fikir ke zat. Dia sehingga kadang-kadang roh lagi Ibnu Taimiyah. Sehingga Allah punya tangan. Ya, cuma juga tidak sama dengan manusia. Allah punya roh. Tapi anak teman yang jauh manusia. Karena betul ayat Quran ya Allah fauqa aydihim. Ya Allah di akhir tangan mereka itu. Ya, yang kayak orang Mesir. Kadang-kadang itu ada fikir Allah kita. Ya hanya fikir. Tapi kita sifat Allah. Mau buat bunga, buat gunung, buat unta. Iban, buat unta. Sehingga bisa jalan di padang pasir meribu kilometer. Ia disimpan dalam paul ini. Demikian oleh itu menambah kuat iman kita kepada Allah. Nah, berarti keteladanan bunuh bahwa oleh diri kita selalu melatih-latih, melihat kepada Allah sudah mengingat kepada Allah dan merakakannya. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh diri kita harus bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki iman, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki ibadah, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki akhlak. Hanya untuk malam, hanya buat dinan untuk malam. Aku. Oh, sebelum juga. Bulanan. Yang mingguan. Harian. Harian lu dia. Ia benar harian, benar mingguan, benar bulanan. Ya tahunan. Mana dia tahu? Tapi nak malam. Ini benar mendung mah. Tapi nak malam. Tapi nak malam. Di malam. Ya Allah, insya-Allah. Mati. Apa baru belum ada mati. Dah bawa ini kami tanya inan dah malam. Bawa dah boleh. 45 menit itu. 45 menit itu. Mati. Hanya tu wate tematik, yo usahakan wate dano matik, ino umum bukai mati umum, wate dano tematik puno tak kalon tak puasa, ini kalon puasa. Jadi seolah-olah itu dari Allah juga, karena yang gaitnya dari Allah, kalau dari dano, kalau dano selalu melihat, merasakan, dan itu usahakan. Berarti supaya kita mudah. Nah, makanya oleh diri kita perlu kita belajar agama. Jadi tadi itu